muda dimanapun Anda berada, kalau kita lagi ngomongin soal kehidupan, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin soal cinta. Ya, itulah realita. Cinta bisa bikin kita happy dan ketawa, tapi cinta juga bisa bikin kita sakit hati dan merana. Saya Citra, saya akan menemani kos muda-muda semuanya hanya di 99.69 Scope FM. Jangan kemana-mana. Halo, iya Ren? Vin, hari ini Pamela tuh pemotretan di mana ya? Aduh, gimana ya Ren? Pamela nggak ngizinin gue tuh buat ngasih tau lo. Vin, gue ini cowoknya Pamela kan? Jadi gue punya hak buat tahu lingkungan kerjanya dia. Ya, gue ngerti sih kalau lo tuh cowoknya Pamela. Tapi bener-bener deh gue nggak bisa. Pamela nggak ngizinin gue, Ren. Sekarang gini aja deh, mendingan lo bilang atau lo mau out. Jangan lo pikir gue nggak bisa bilang sama Pamela buat mecat lo, ngerti lo? Iya. Nah Citra, Mas Bino kembali lagi tuh. Saya sama si Elsan apa lagi? Ya udah deh, kalau gitu suruh tunggu sampai aku selesai siaran, oke? Baik Mbak. Kenapa sih nasib gue gak beruntung? Gue selalu bisa ngasih solusi buat para pendengar gue yang punya problem cinta. Gue sendiri bermasalah sama pacar gue. Berani banget lo megang-megang cewek gua, ha? Lo siapa? Gua cowoknya Pamela, dan gua gak suka lo pegang-pegang cewek gua, ha? Megang dia kan karena kerjaan gua. Kerjaan apa? Fotografer abal kayak gini tuh lo. Gua gini tampang lo apa? Lo bisa tenang apa? Gaya lo gini fotografer. Salah. Gaya lo kayak apa? Weh, gua orang. Aduh, Mas Bella, sorry ya. Lo apaan sih ngapain kesini? Rasa banget bikin malu gue aja. Jangan pernah ikut campur urusan gue, ngerti nggak? Mel, gue bukan ikut campur urusan lo, pekerjaan lo, bukan Mel. Gue di sini cuma mau ngelihat pekerjaan lo kayak apa. Tapi nyatanya Apaan? Gue cewek gampangan lo bilang kayak gitu. Sorry Ren, gue mode profesional dan gue bisa jaga diri. profesional. Ini pegang-pegang gini Itu profesional. emang kerjaannya dia, ngaco banget sih lo, sakit jiwa. Kerjaan apa kayak gitu? Bukan hak lo ngatur-ngatur hidup gue, karir gue, bukan hak lo Ren. Mel, ini demi masa depan kita Mel. Masa depan apaan sih? Gue maunya masa depan gue tanpa lo, ngerti nggak? Kita ada Pamela. Si Beno masih ada? Jadi tuh di luar Mbak. Dek, tunggu Dek, ada yang mau Mas ngomongin. Apalagi sih? Pasti masalah itu lagi kan? Dek, dengerin dulu penjelasan saya. Penjelasan apa lagi sih mas? Semua itu udah jelas. Gue nggak bisa ninggalin karir gue cuma buat nurutin apa maunya nyokap lo yang sok ningrat itu. Tapi permintaan ibu itu ada baiknya. Buat apa ngejar karir? Kalau saya itu udah punya banyak perusahaan. Dan itu buat Dek Citra. Jadi lo kira dengan kekayaan lo itu gue bisa happy? Iya. Lo denger ya. Karir itu adalah segala-galanya bagi gue. Dan itu adalah harga diri gue. Ngerti kan? Ya terus, saya mesti gimana dong? Ya udah, kita putus. Daripada gue harus nurutin apa maunya nyokap lo. Dek Citra, saya mohon sekali ini aja Dek, turuti permintaan ibu. Anggap aja ini pengorbanan cita kita.
Aduh, lu sih. Udah, lo ketawa aja sampai puas. Aneh banget sih. Orang kita baru pada putus mau ngetawain. Iya deh, mentang-mentang lo masih jadian ya sama Firman ya. Tahu nih lo. Ntar pas putus aja baru tahu. Makanya, kalau nyari pacar tuh yang selektif dong. Lo nih Mel, udah tahu cowok lo pencemburu berat. Tetap aja lo jadiin pacar. Lo lagi, si Deno tuh, si anak mami yang gak bisa mandiri. Tetap aja lo mau sama dia. Gue gak ngerti deh sama lo berdua. Lo berdua tuh masalahnya sama aja. Masalah prinsip. Ini bukan masalah prinsip. Ini sih emang Tuhan aja yang gak adil. Astagfirullahaladzim. Lo jangan bawa-bawa nama Tuhan nih Mel. Lo berdua tuh seharusnya bersyukur tau gak? Gak semua cewek di kota metropolis ini bisa seberuntung lo berdua. Lo punya karir yang cemerlang. Terus, menurut lo kita berdua mesti ngapain? Ya lo belajar dong dari gue. Lo lihat kan gimana hubungan gue sama Firman? Firman itu tipe cowok yang ideal dan gak akan selingkuh. Yakin banget lo. Kita lihat aja nanti. Betul. Ye. Ya udah, gue berangkat kerja dulu ya. Oke. Nyebelin banget sih tuh orang. Tapi biasanya kan kita selalu sama ya. Ntar lagi juga putus. Jangan gitu dong. Tapi gak apa-apa nih. Biar sama. Ketiduran sampai kelasnya bubar. Ya, Fir. Kar, sorry ya, gue siang ini nggak bisa jemput lo. Soalnya gue mesti anter nyokap ke rumah saudara gue. Apa? Mau ke rumah saudara? Lu gak usah nyari-nyari alasan deh. Nyokap lu kan punya supir pribadi. Lu mau pergi ya sama cewek lain? Kenapa sih lo selalu curiga sama gue? Setiap gerak-gerik gue selalu lo curigain. Ya wajar dong kalau gue curiga, lu kan cowok gue. Ya tapi lo nggak bisa kayak gitu juga dong. Gue kan juga punya privasi, mesti lo pacar gue. Halo? Halo? Firman! Ih. Habis nelfon siapa, Fir? Biasa, Mer. Nyokap lagi inspeksi. Nelfon nyokap kok nadanya kayak habis berantem gitu sih? Firman, denger ya. Gue tuh paling gak seneng dibohongin. Jadi lu jangan coba-coba mainin gue. Ya, iya. Emang gue tipe cowok kayak begituan apa? Mending sekarang kita buruan pergi deh. Yuk. Ayo dong, Mer. Hah? Gue gak salah denger nih. Masa sih lo curiga Firman selingkuh? Bukannya kemarin lo yakin banget kalau cowok lo tuh gak pernah selingkuh? Iya, tapi gue ngerasa kayak ada yang gak beres. Dia gak biasanya ngebatalin janji sama gue. Skar. Udah, lo mikirnya positif aja. Lo anggap aja kalau Firman tuh mungkin emang ada keperluan yang gak bisa dia tinggalin. Gue gak yakin, Nel. Ya lo mesti yakin dong. Lo mesti belajar gimana caranya percaya sama orang.
cowok tuh paling gak suka lagi kalau misalnya kita terlalu apa sih namanya dikekang gitu, kayaknya tuh yang kemana-mana curiga, kemana-mana diawasin loh. Hati-hati loh, lama-lama tuh cowok nggak nyaman digituin. Nggak nyaman gimana maksud lo? Cuma dengan ini satu-satunya cara gue selama ini bertahan kan sama pacar gue. Iya sih, lo bener juga. Udah deh, daripada curhat di telepon, kita ketemuan aja yuk. Lo telepon Citra deh. Iya, iya. Gue tuh bukan nyalain lo, tapi yang diomongin sama Pamela itu menurut gue ada benernya. Lo tuh gak bisa kayak gini terus, karena kalau enggak lo bakalan terbelenggu sama perasaan lo sendiri, curiga. Padahal sebenarnya yang lo curiga itu belum tentu bener kan. Hari gini kita tuh harus waspada, Cid. Kalau nggak kita dimainin sama cowok. Waspada itu boleh, tapi yang wajar-wajar aja. Terus gue mesti gimana dong? Ya, kayak yang dibilang Pamela, lo harus mulai kasih kepercayaan ke Firman, karena emang itu kuncinya. Gimana gue bisa kasih kepercayaan kalau kenyataannya kayak gini, Cid? Bilang nganterin nyokap lo. Halo tante, makin muda aja ya? Heh, mau ngecel di mana sih lo? Gara-gara ini lo bohong sama gue? Dengerin dulu penjelasan gue ya sekarang ya. Dasar lo emang cowok brengsek. Lo tuh siapa mau nampar-nampar cowok gue? Seharusnya juga gue yang nanya sama lo. Lo siapanya Firman sih? Dia itu cowok gue. Firman, jawab pertanyaan gue. Apa bener nih cewek tuh cewek lo? Kenapa lo diam? Jawab! Jawab! Iya, Mer. Dasar cowok playboy. Sekarang, ntar. Mau ngomong apa lagi lo? Ngomong nih salah tangan gue. Aja main tubruk, mau kemana sih? Tenang sih, kenapa? Aduh, dan ntar aja ngejelasin ya. Sekarang kita mesti kejar Sekar karena lo tau sendiri kan dia tuh orangnya naik atas. Naik apa sih? Mau kemana? Mbak, jangan mbak. Hey,
ya? Ngapain ikut campur urusan gue, ha? Biarin aja gue tuh mau bunuh diri. Lepasin! Udah lepasin, lo ngapain sih? Yes! Ngapain ikut campur urusan gue, ha? Gue mau bunuh diri kayak mau mati kayak biarin aja. Kita bukan kayak gini caranya. Yang penting kamu mau jadi orang dengan cara seperti ini. Itu orang tua kamu bisa saja kecewa karena ternyata anaknya tidak seperti yang diharapkan. Saya tahu kamu lagi sakit hati, tapi bukan cara seperti ini penyelesaiannya. Ingat Tuhan. Bener-bener ya Sekar ya, gue heran ya sama lo. Lo tuh cewek tegar, Kar, yang gue tahu lo tuh kuat biasanya. Kok bisa sih cuma gara-gara putus aja lo pengen bunuh diri? Ih, heran deh gue. Ini Firman yang ngaco apa lo yang ngaco sih sebenarnya? Putus aja repot. Emangnya lo pikir Firman tuh cowok satu-satunya apa? Banyak tuh nggak di dunia ini cowok. Mel, udah deh. Biarin Sekar tenang dulu. Lo tuh nggak bisa maksa dia buat cerita juga kan? Tenang gimana? Gue nggak bisa tenang. Sekar itu tanggung jawab kita berdua, Cid. Kalau dia kenapa-napa, kalau dia sampai bunuh diri, kita juga yang repot kan. Gimana bilang bonyoknya? Ya udah. Sekarang mendingan lo diem ya. Dasar so playboy. Mau ngomong apa lagi lo? Ngomong nih salah tangan gue. Kamu yakin, Mas? Jadi itu cewek membunuh diri karena patah hati? Ya habis karena masalah apa lagi, Rin? Untuk cewek syukuran dia kalau bukan masalah cowok. Salah paham, berantem, terus putus. Gitu kan biasanya? Ya, apalagi setelah kejadian itu, teman-temannya tuh langsung datang ngejemput dia. Ayo dong, lu jujur sama gue. Lu kenapa sih nekat banget pengen bunuh diri? Kenapa sih sebenarnya? Mel, udahlah. Biarin Sekar tenang dulu. Masa ada besok-besok gitu? Besok-besok gimana sih maksud lo? Gak bisa. Masalahnya harus clear malam ini juga. Lo mau apa? Kerjaan kita jadi keganggu gara-gara ada masalah yang didiemin terus, lo mau? Enggak kan? Bilang enggak. Hei, ayo dong ngomong sama gue. Lo kenapa sih sebenarnya? Lo kenapa nekat? Sekar, lo kan biasa cerita sama kita. Ayo dong. Kalau menurut aku sih, kejadian tadi siang itu mencerminkan kehidupan real anak-anak zaman sekarang. Ya, mereka bolehlah dibilang mapan dalam segi ekonomi. Tapi kalau masalah moral sih, masih kurang banget deh. Iya, emang bener sih Mas. Ternyata pertumbuhan ekonomi yang meningkat, terus modernisasi zaman tuh nggak jadi jaminan seseorang bisa ngedapetin kebahagiaan yang sesungguhnya. Sini. Ya, makanya aku tuh bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dapetin cewek kayak kamu. Ih, gombal. Tuh kan, lu nangis sendirian kan. Ayo dong pakai cerita sama kita. Kan gue jadi sedih juga nih. Kenapa sih? Cerita. Gue udah tidur sama Firman.
Jadi kamarnya tinggal satu doang, Bu? Iya Mbak, kalau weekend begini, hotel kami pasti penuh. Kita cari hotel lain aja deh, Fir. Kan udah malam sekarang. Emang kenapa sih kalau kita tidur sekamar? Gue juga nggak bakal ngapa-ngapain lo kok. Gimana? Kalian jadi booking kamar? Kamar siapa sih? Jadi lo udah nggak virgin? Enak aja. Terus kenapa lo teriak-teriak? Ya gue kaget dong. Waktu gue bangun tiba-tiba dia udah telanjang dada. Gue kira dia ngapa-ngapain gue. Dan ternyata Ya dia kepanasan. aduh, gimana sih lo? Kalau lo emang masih virgin, lo ngapain pengen bunuh diri? Kenapa? Kenapa? Ya gue sakit hati. Gue kan malu. Ya kita udah tidur sekamar. Tapi walaupun gak ngapa-ngapain itu tetap aib buat gue. Aib? Pada ketawa sih. Lu gila enggak? Gue heran aja sama lo. Gue heran banget. Lo tuh kan DJ. Lo biasa tuh sama kehidupan malam ya kan. Tapi masa sih pikiran lo masih kolot banget. Ih, malu-maluin deh. Gue tuh punya prinsip ya. Kalau ada cowok yang udah tidur sekamar sama gue, walaupun gak ngapa-ngapain, dia harus jadi suami gue. Lebih parah. Oke, gue hargai prinsip lo. Tapi kalau bunuh diri itu bukan prinsip. Yaudah, sekarang gini aja. Kita anggap aja kita itu adalah cewek-cewek yang lagi apes sama cowok. Dan itu nggak harus bikin kita patah hati dan lupa buat bersenang-senang. Oke? Ya kan? Kar, bangun Kar. Udah jam 6:30 nih, lu kuliah pagi kan? Iya, udah bangun. Yaudah gue pergi ya. Gak tau aku lagi buru-buru, kebiasaan banget tuh minta bangunin pagi-pagi. Kok gue buru-buru gimana coba? Ya lo yang ikhlas dong. Ya gue ikhlas, tapi bukan berarti gue emaknya. Yaudah lah yuk. Yaudah. Dari sekian profesional muda yang memiliki nilai plus untuk kita angkat profilnya di majalah kami edisi mendatang, menurut saya ya cuman mereka ini. Pertama ada Pamela. Dia adalah model pendatang baru yang punya talenta. Lalu ada Citra. Dia dikenal sebagai penyiar radio. Dan pada belakangan ini, siaran radionya selalu mendapatkan rating tertinggi dibandingkan siaran radio lainnya. Terakhir ada Sekar. Namanya sempat fenomenal karena dia pernah memenangkan festival antar DJ dan dia adalah satu-satunya peserta cewek yang bisa mengalahkan DJ-DJ cowok lainnya. Nilai plus yang kamu maksud apa, Rin? Ya mereka bertiga bersahabat dan mereka tinggal di satu rumah, Pak. Itu nilai plusnya. Oke, kalau begitu kita atur schedule-nya untuk wawancaranya. Oke?
Oke? Oke, Pak. Halo, selamat siang. Halo, saya Anggra ini dari majalah Woman. Bisa bicara dengan Mbak Pamela? Oh iya, bisa Mbak, tunggu sebentar ya. Mel, ada telepon nih dari Mbak Angga ini. Dari mana? Mbak Angga ini majalah Woman nih. Mau ngomong sama lo katanya. Halo, selamat siang. Ini Pamela. Maaf ganggu sebentar ya waktunya Mbak Pamela. Oh, nggak apa-apa kok, Mbak. Kebetulan aku juga sekarang lagi break. Ada apa ya? Iya, ini tentang liputan profil untuk majalah kami di edisi mendatang. Jadi redaksi bermaksud untuk memuat profil dari Mbak Pamela, Mbak Sekar, dan Mbak Citra pada majalah kami. Makanya sekarang saya sedang minta persetujuan pada Mbak Pamela dan teman-temannya supaya nggak keberatan kalau profilnya kita tulis sebagai daerah-daerah metropolis yang punya potensi di bidangnya. Kalau saya pribadi sih nggak keberatan ya. Tapi kalau misalnya Mbak emang pengen ngambil liputan kita bertiga, ya saya harus tanya ke mereka dulu. Gimana kalau saya kabarin aja nanti? Tolong dipujuk ya Mbak Pamela. Karena menurut saya Mbak Pamela, Mbak Sekar, dan Mbak Citra itu punya nilai plus dibandingin sama narasumber lainnya yang mau kita angkat profilnya. Bisa aja sih. Jadi ntar saya kabarin ya. Oke, ditunggu ya Mbak Pamela. Ya, bye. Sorry ya Mel, gue tetap nggak interest sama tawaran itu. Lo tahu kan profesi gue ini sebagai apa? Orang tua gue di Bandung bisa marah besar kalau tahu gue tuh DJ yang kerjanya di diskotik. Lo tahu kan, gue ini cuma diizinin buat tinggal di Jakarta, cuma buat kuliah. Iya, gue tahu kalau soal itu, Kar. Tapi gini loh, Kar. Kalau misal kita mau diliput sama majalah Woman, otomatis profil lo tentang DJ yang menurut lo positif kan bakal dibahas tuh. Ya udah, ngapain takut? Jadi nggak masalah kan kalau semua orang tahu, termasuk keluarga lo tahu juga, ya kan? Iya, Skar, kalau kata gue, ini tuh udah waktunya lo kasih tahu keluarga lo tentang profesi sampingan lo. Ya mumpung ada tawaran liputan dari majalah Woman, kenapa nggak kita manfaatin? Gimana? Ya udah, lo sekarang pikirin aja dulu, tapi cepet. Mau aja deh. Dari ini nelfon nih, gimana dong? Gimana, lo mau nggak? Sorry ya, gue tetap nggak bisa. Lo yakin? Sekarang gimana dong? Gimana dong? Ya udah, lo bilang aja sama Mbak Rini apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya terjadi. Halo, Mbak Rini. Iya nih sekarang aku lagi bareng sama Citra sama Sekar. Kalau aku sama Citra sih nggak masalah ya Mbak. Tapi Sekar tuh keberatan tuh Mbak, gimana dong? Oh, boleh juga tuh idenya. Ya udah, aku bilang dulu sama Citra deh. Sama-sama. Ya. Mbak Rini ngomong apa? Mbak Rini ngusulin gimana kalau kita bertiga langsung samperin aja tempat kerjanya Sekar. Dia yakin banget tau gak sih kalau Sekar mau di interview. Tidur. Ada maunya? Enggak, cuma pengen seru-seruan aja bareng lo. Sekalian ada yang pengen gue kenalin. Siapa? Itu. Hai, nah ini. Halo, apa kabar Mas Sekar? Baik. Sorry ya, gue tetap gak bisa terima tawaran itu. Mbak, sorry bentar ya. Kar, lu jangan main cabut kayak gitu dong. Sopan dikit kenapa sih? Lu ngobrol apa sih basa-basi sama dia? Mel, mungkin buat lo profil itu emang penting.
Tapi buat gue, itu cuma ngebuka aib gue doang. Gue tetap nggak bisa. Ya, ini sih amat gagal deh rencana kita diliput sama majalah Woman. Gue heran deh, ngapain sih Sekar kok pakai nolak segala ya? Padahal emang dia nggak tahu apa. Kalau misalnya kita ngasih informasi ke majalah Woman itu juga kan positif juga buat masyarakat. Ya, kan kita juga harus ngertiin dia. Lo tau sendiri kan posisinya. Gimana sih kolotnya keluarga dia? Jangankan buat kerja sambilan jadi DJ. Lo inget gak waktu SMA? Dia tuh cuma ngeband, tapi keluarga besarnya udah marah banget. Iya sih, kalau buat urusan itu gue juga tahu. Terima kasih juga sih sebenarnya. Tapi Cid, masa iya sih kita ngelepasin kesempatan ini gitu aja? Ini kan bagus banget buat karir kita, Cid. Buat gue, buat dia, buat lo. Iya sih. Ya, tapi kalau Sekar nolak mau gimana? Jadi lo nyesel nggak diliput sama majalah Woman? Terus lo berdua nyalain gue? Enggak. Sekarang lo jangan salah paham. Gue denger kok apa yang lo ngomong barusan sama Pamela. Lo gak nyangka ya, ternyata Jakarta udah ngerubah lo berdua. Lo lebih mentingin karir daripada persahabatan kita. Lo juga cepet marah dulu dong, dengerin dulu maksud gue sama Citra apa. Maksud gue sama Citra itu pengen diliput majalah Woman itu maksudnya baik. Gue pengen lo terbuka sama keluarga lo, Kar. Bullshit. Bilang aja lo pengen ngemanfaatin liputan ini buat ngedongkrak karir lo, iya kan? Lo gak usah bawa-bawa gue deh. Udah. Gue gak mau kita berantem cuma gara-gara masalah ini ya. Sekarang gue putusin kita tolak tawaran liputan dari majalah Woman. Oke? Ya udah, gak apa-apa. Hei, masih ingat saya? Masih lah. Masa saya lupa sama yang nyelamatin hidup saya? Saya Arif. Sekar. Duduk. Oh, boleh? Iya. Jadi malu nih. Kalau boleh jujur sih, waktu itu sebenarnya saya nggak mau bunuh diri. Tapi saat itu kayak nggak ada pilihan lain. Ya, saya ngerti kok. Kadang manusia memang suka kehilangan kendali. Menurut saya itu hal yang manusiawi. Mungkin kalau saya ngalamin kejadian sama dengan kamu pada saat itu, bisa-bisa saya juga bunuh diri kali. Ya, begitulah kehidupan. Ada kalanya kita bisa bebas tertawa. Ada kalanya juga kita bisa merasakan seperti manusia yang paling sangat tidak beruntung di dunia ini. Karena hidup di dunia kan seperti roda yang berputar. Iya, sebentar. Tante Niken? Tante Niken? Sore Citra, Sekarnya sudah pulang kuliah belum, Cit? Sekar. Tante. Belum. Tante masuk yuk. Aduh, mampus deh gue kalau sampai Tante Niken nanya-nanya soal Sekar. Ya, gue mesti gimana nih?
ya. Halo? Kenapa sih, Cid? Sekar, lo buruan pulang. Nyokap lo tuh ada di sini. Hah? Serius lo? Iya makanya gue sama Pamela tuh juga udah bingung mau jawab apa sama nyokap lo. Dia tuh udah kayak mau inspeksi kita tau gak? Iya, gue pulang sekarang ya. Yaudah, yuk. Mas Ari, sorry banget nih. Tapi kayaknya lagi ada masalah deh di rumah. Gue harus pulang dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Iya, duluan ya. Ya, dah sampai ketemu. Iya. Gimana, Cid? Nyokap gue udah tidur belum? Baru aja masuk kamar. Tapi kalau kata gue mendingan malam ini lo gak usah kerja dulu deh. Aduh, nggak bisa dong. Hari ini asisten gue tuh nggak masuk. Gue harus pergi. Ya tapi sekarang nyokap lo tuh lagi ada di sini. Ntar kalau sampai ketahuan. Iya udah, makanya lo bantuin gue ya. Gue harus pergi sekarang juga. Lo yakin sekarang? Udah, pokoknya lo tolongin gue ya, please. Bangun, Nak. Udah subuh, kamu sholat dulu. Ya Allah. Dari mana kamu? Jam segini anak gadis baru pulang. Ma, Sekar kerja, Ma. Kerja apa? Sampai pagi begini? Mama jangan salah paham dulu dong. Sekar itu DJ musik. Ya ampun Sekar. Kamu bikin aib keluarga. Kerja seperti gini ya? Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau terusin kuliah atau mama nggak anggap kamu lagi sebagai anak? Apa kata keluarga besar kita nanti Sekar dan kerabat papa kamu? Ma, dengerin dulu dong penjelasannya Sekar. Nggak perlu Sekar, nggak perlu. Pagi ini juga mama akan pulang ke Bandung. Ma! Mana nih? Allah sibuk aja bantuin gue, gimana sih? Udah, gue kayak jadi marah-marah kayak gini, gimana sih? Ya, kalau emang lo keberatan buat ninggalin profesi lo, saran gue sih cuma satu. Lo harus terima tawaran liputan dari majalah Woman. Karena emang cuma itu satu-satunya cara buat ngejelasin sama keluarga besar lo. Gitu ya? Iya, jadi dengan kayak gitu, keluarga besar lo tuh bakalan tahu apa sih DJ dan mereka nggak salah paham, ya kan? Kalau emang cuma itu satu-satunya jalan keluar, ya udah, gue terima tawaran liputannya deh. Serius lo? Makasih ya. Yeay, lu tuh sama aja kayak Pamela. Sekali 3 uang, tahu nggak?
Halo? Lo di mana sih? SMS gue udah nyampe belum? Udah. Tapi gue keburu janjian nih sama temen gue, Cit. Ya ampun. Terus lo gak bisa datang? Kayaknya nggak bisa deh. Gimana kalau sesi wawancara berikutnya aja? Ya udah, tapi lain kali kalau udah janji tepatin. Yeah. Dapet SIM dari mana sih lo? Ada permen cicak, main nyelonong aja. Nyolot. Peduli apa lo gak dapet SIM dari mana, ha? Lu pikir lo siapa yang perintah-perintah aja? Lo pikir lo siapa? Mundurin mobil lo! Cewek, untung gue ketok belendung lo. Ah, kenapa? Mau apa? Mundurin mobil butut lo! Lo mundurin mobil lo. Mobil lo tuh yang mundurin! Ini apa-apaan sih? Kalian sadar nggak? Perbuatan kalian itu udah merugikan orang lain. Tuh, lihat tuh jadi macet tuh. Ini lagi ikut-ikutan. Udah sana mundurin mobilnya. Mundurin mobil lo! Lo mundurin duluan. Lo tuh, nggak dong, cewek! Tolong ya, saya minta sekarang juga kalian mundur mobil kalian atau saya akan lapor ke polisi. Gara-gara lo nih. Ya, jadi profesi DJ selama ini dijalani Mbak Sekar? Manggilnya Sekar aja kali. Ya udah kalau gitu panggil aku Rini aja ya. Ya. Ya, jadi gimana? Profesi DJ yang selama ini dijalani Sekar itu karena tuntutan hidup atau ada hal lain? Yang jelas sih, orang tua gue cukup mampu lah buat ngebiayain kuliah gue di Jakarta. Tapi mereka sempat marah besar waktu tahu gue berprofesi sebagai seorang DJ. Cuman ya, mau gimana lagi ya? Jadi DJ itu apa ya? Udah dunia gue gitu. Udah jadi passion gitu dalam hidup gue, ngerti kan? Satu hal aja sih yang pengen gue tekanin ya. Gue cuma minta pengertian dari keluarga besar gue bahwa profesi sebagai seorang DJ itu bukan sesuatu yang buruk kok. Baik atau buruknya seseorang kan nggak ditentuin dari profesinya apa, tapi lebih kepada sikap dan prinsip hidupnya. Emang sih nggak semua orang tua bisa ngerti sama keadaan anak zaman sekarang. Tapi gue yakin sebenarnya orang tua tuh pada bangga dengan kreativitas anak-anaknya. Apalagi profesi DJ perempuan kan langka banget sekarang ini. Ya mudah-mudahan lah. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Gimana pendapat kalian bertiga tentang cinta? Cinta. Kalian udah punya pacar? Oh, tidak mungkin. Aduh, sebenarnya gimana Mbak? Kalau buat ngejawab soal pacar agak susah juga. Soalnya kebenaran kita bertiga itu jomblo. Kenalin, ini Mas Ari. Dia pelukis dan dia juga punya galeri. Kebetulan dia pacar aku. Oh my god, jadi Mas Ari pacarnya Rini? Cowok ini kan yang nolongin Sekar. Aduh, ternyata udah punya cewek. Rini pula. Mas Ari udah kenal? Kalau sama Sekar sih udah. Sama ini juga. Yang ini Citra? Sama Citra tadi ketemu di jalan. Emang enak lah. Kebiasaan jelek lo tahu sama orang emang enak. Iya, gue salah. Kalau lo pasti kenal sama Mas Ari waktu kejadian ada Citolong ya? Bukan gitu. Justru gue sempat ketemu lagi sama dia di kafe.
kita ngobrol deh panjang lebar. Tapi nih ya, kalau gue boleh jujur, Mas Ari itu keren juga ya. Tuh kan, mulai deh lo. Ya elah, gue kan cuma ngomong berdasarkan fakta. Iya nggak sekarang? Menurut lo gimana? Kalau menurut gue dia tuh orangnya dewasa banget gak sih? Ingat gak waktu gue mau nyoba bunuh diri, dia tuh berusaha buat ngertiin problem gue. Padahal kita gak saling kenal. Sayang dia udah punya pacar. Ih, nyebelin banget gak sih? Kenapa sih baru sekarang kita dipertemukan sama cowok sekeren dan sebaik Mas Ari? Iya ya. Padahal cowok yang kayak dia nih yang gue harapin selama ini. Gue punya ide. Gimana kalau kita rebut Mas Ari dari ini? Jangan dong, tega banget sih. Ya enggak, lo dengerin dulu. Nih, Mas Ari sama Rini itu kan belum terikat apa-apa. Jadi, belum tentu kalau mereka itu berjodoh. Bisa aja kan jodohnya itu gue, Sekar, atau lo, ya atau cewek manapun lah. Jangan deh, jangan. Menurut gue sih ya, kalau misalnya kita mau dapetin cowok tuh mendingan jalannya normal-normal aja. Emangnya lo mau apa cowok lo ntar direbut orang? Iya sih, tapi kan kapan lagi kita ketemu cowok kayak Mas Ari? Iya sih. Ya, anggap aja iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu di antara kita ada yang beruntung ngedapetin Mas Ari. Betul. Gue gak ikutan, gue takut karma. Ya udah kalau lo nggak mau ikutan, biar gue sama Sekar aja. Gimana? Lo siap beraksi dengan gue? Lo kira gue gak siap? Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Aduh, kayaknya mereka seru banget sih. Citra ya? Mas Ari, lo ada di sini? Ya, ini galeri saya. Oh, iya tadi soalnya teman-teman aku di radio itu pada ngomongin galeri ini, makanya aku sempetin mampir, pengen lihat koleksinya. Saya punya Mas Ari. Justru saya yang tidak nyangka. Ternyata Citra penggemar lukisan juga ya? Hobi yang gak kesampean, Mas. Tadi mau jadi pelukis, taunya malah jadi penyiar radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ari, aku bawain makanan kesukaannya nih. Pasti belum makan kan? Kamu tuh emang paling bisa ya? Coba enggak ini kayak kamu. Mas Ari bisa aja nih. Apa aku siapin aja dulu? Ya, boleh. Ih, bener-bener deh. Kayaknya asik juga bisa gila-gilaan kayak mereka. Sumpah deh ya, tugas gue ini bikin pusing aja deh. Hah? Sekar! Akhirnya gue bisa ngobrol lama sama Sari.
Baru juga ngobrol udah bangga. Gue dong udah pernah makan bareng, jalan-jalan bareng. Ya. Secara lo tuh startnya lebih awal dari gue. Tapi lo jangan nyesel ya kalau nanti pada akhirnya Mas Ari lebih memilih gue daripada lo. Gimana caranya? Ya gue bakalan mengeluarkan jurus-jurus gue buat memikat Mas Ari. Mau lu pelet ya? Ya enggak lah, gila lo, masa gue pakai pelet. Tapi bener ya, Mas Ari itu bener-bener bertanggung jawab. Tapi cowok idaman banget deh. Beruntung ya cewek-cewek yang bakalan dapetin dia, ya kan? Coba aja banyak cowok kayak Mas Ari. Pasti kita nggak perlu saingan. Nyebelin banget sih. Tiap hari gue cuma denger soal PDKT mereka sama Mas Ari. Sementara gue sendiri nggak pernah bisa ngerasain gimana rasanya deketan sama Mas Ari. Mel, lo beneran nggak mau ikutan ide gila kita? Ngapain? Males banget gue ikutan. Sorry ya, sekali enggak, tetep enggak. Karena gue bukan tipikal cewek yang suka ngerebut cowok orang. Sorry ya. Mel, kalau emang jatuh cinta nggak usah ditahan-tahan Mel, keluarin aja, ntar lu cacingan lagi. Nyebelin banget sih. Awas ya, sekarang lo boleh ledekin gue. Tapi lihat aja, gue bakalan rebut Mas Ari dengan cara gue. Aduh, gue mesti gimana nih? Masa gue mesti sapa Mas Ari baik-baik sih? Kayak, halo Mas Ari. Jangan. Nanti kesannya gue kayak ngejar-ngejar dia lagi. Apalagi kalau Mas Ari sampai tahu kalau gue udah sengaja buntutin dia. Bodoh amat deh ya sama yang namanya etika. Yang penting gue mesti bisa ngedapetin Mas Ari. Gila banget sih ini orang. Menyalip seenaknya aja. Loh, bukan itu mobil yang tadi? Pamela? Dong. Pamela? Mas Ari, kok bisa ketemu di sini ya Mas? Mau kemana? Mau ketemu klien, ada yang minta dilukis. Kenapa sih? Ini Mas, ban mobil aku kempes. Nyebelin banget kan? Gimana ya Mas? Mana aku tuh mesti ketemu klien iklan lagi. Kau gimana? Bisa-bisa aku nggak jadi dia dapat iklannya. Kasian banget ya kamu. Ya udah gini aja. Kita tukar mobil, nanti mobil kamu.
muda dimanapun Anda berada, kalau kita lagi ngomongin soal kehidupan, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin soal cinta. Ya, itulah realita. Cinta bisa bikin kita happy dan ketawa, Tapi cinta juga bisa bikin kita sakit hati dan merana. Saya Citra, saya akan menemani kos muda-muda semuanya hanya di 99.69 Scope FM. Jangan kemana-mana. Hai kosmonaut muda dimanapun Anda berada, kalau kita lagi ngomongin soal kehidupan, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin soal cinta. Ya, itulah realita. Cinta bisa bikin kita happy dan ketawa, Tapi cinta juga bisa bikin kita sakit hati dan merana. Saya Citra, saya akan menemani kos muda-muda semuanya hanya di 99.69 Scope FM. Jangan kemana-mana. Halo, iya Ren? Vin, hari ini Pamela tuh pemotretan di mana ya? Aduh, gimana ya Ren? Pamela nggak ngizin. Tadinya gue pikir cuma gue doang yang terheran-heran sama sikapnya Pamela akhir-akhir ini. Suka matiin telepon, keberadaan juga nggak tahu di mana. Dia lagi deket kali sama cowok, tapi nggak mau cerita aja sama kita. Bisa aja sih. Soalnya kan nggak biasanya tuh dia jadi orang yang tertutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mel, lo kemana aja sih? Belakangan suka ngilang. Lo kan nggak biasanya tertutup kayak gini. Lo itu biasanya paling sering curhat. Mel, cerita dong. Cowok mana sih yang bikin lo berubah gini? Hah? Gila nih semua sahabat gue. Tahu aja kalau gue lagi ngumpetin sesuatu. Ada deh, rahasia. Tapi ntar gue mesti bakal cerita sama lo semua ya. Ntar ya. Kayaknya kita mesti beraksi deh. Beraksi? Maksud lo? Ya, kita harus cari tahu cowok mana yang udah bikin dia berubah kayak gitu. Cip, gue bukannya nggak mau ngebantuin lo ya. Tapi gue nggak mau ribut sama Pamela cuman gara-gara kita terlalu ikut campur sama masalah pribadinya. Lo lupa komitmen kita sebelum berangkat ke Jakarta. Kita mesti terbuka satu sama lain karena kita satu hati. Ya, gue ingat. Tapi apa? Ternyata dia mengingkari semua itu kan? Makanya aku seneng banget deh, masa aku fotonya udah selesai. Siang ini sibuk nggak? Memangnya kenapa, Mel? Temenin aku makan siang yuk, mau nggak? Gimana ya, Mel ya? Kenapa sih emangnya? Kan cuma makan siang doang Mas Hari.
Takut ketahuan Mbak Rini ya? Kalau gini aja deh, gimana kalau aku yang minta izin sama Mbak Rini? Nggak usah, Mel. Biar saya saja nanti kasih tahu dia. Ya udah, nanti saya temenin kamu. Gitu. Sih. Ya udah, sampai ketemu ya. Bye. Oke. Siapa sih? Tahu. Mas Ari. Kenapa sih? Pamela itu tega banget mengkhianati persahabatan kita. Apa kesuksesan yang udah dia raih yang bikin dia berubah? Gue juga gak ngerti, Cid. Gue gak suka ya sama orang yang munafik kayak gitu. Di depan bilang yang enggak, padahal nusuk dari belakang. Ternyata yang dibilang orang tentang Jakarta bener. Jakarta tuh bisa merubah segalanya, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, udah makan belum? Nih, gue beli makanan nih. Ada ikan bakar, sama rujak. Makasih ya Mel, ya ampun baik banget sih lo. By the way, gimana makan siang sama Sari? Mas Ari, Cip. Lo bercanda aja deh. Lagian ngapain juga gue makan siang sama dia sih? Heran deh gue. Yang lagi PDKT kan lo sama Sekar. Terus ngapain gue ketemu sama Mas Ari? Nomor HP-nya aja gue nggak tahu. Halo. Gak usah pura-pura deh lo. Gue sama Sekar juga udah tahu. Lo makan siang kan sama Sari? Dan gue juga tahu, kaos yang warna putih tuh yang gambarnya Jimi Hendrix, itu dipakai sama Mas Ari kan? Gue gak nyangka ya. Katanya nggak mau ikut-ikutan ide gila, tapi ternyata di belakang apa? Lo tega ngianatin persahabatan kita dengan cara kayak gini. Kenapa sih lo harus bohong? Munafik banget lo. Percuma selama ini kita bersahabat, kalau ternyata di antara kita masih ada yang hatinya busuk. Kenapa nggak sekalian aja kita bubarin? Hah? Ya kan? Puas. Percuma selama ini kita bersahabat, kalau ternyata di antara kita masih ada yang hatinya busuk. Kenapa nggak sekalian aja kita bubarin? Munafik banget lo. Sekar, lo udah kuliah pagi nggak sih? Iya, iya. Pagi, Cip. Hai, pagi. Nih, gue masukin ayam buat kalian berdua.
Gue emang salah, Cid. Gue juga udah munafik banget. Gue udah gak fair sama lo berdua. Tapi masa iya sih cuma gara-gara masalah cowok kita malah jadi hancur kayak gini? Lo gak mau kan sahabatan kita hancur? Enggak kan? Gue bakal jauhin Mas Ari deh. Asal kita tetap jadi sahabat. Ya? Iya kan, Cid? Please. Jangan pada diemin gue kayak gini dong. Gue pikir enak apa didiemin terus. Kamu marah-marah aja sekalian sama gue. Kalau emang menurut lo semua ini emang kesalahan besar, ya udah gue rela kok. Kalau lo semua gak nganggep gue lagi sahabat, gue mau pergi aja dari rumah ini. Maafin gue ya. Lo gak perlu pergi dari sini. Lo tetap sahabat gue sama Sekar kok. Maafin kita ya. Maafin gue juga ya, Mel. Maafin gue ya. Berarti mulai sekarang gak boleh ada rahasia di antara kita. Itu artinya lo udah boleh ikut kompetisi buat ngedapetin Mas Ari. Tapi gak boleh curang, harus fair. Iya, sorry gue sempet curang. Dikit deh. Enak aja lo. Yang bau gosong gak sih? Bau apaan sih? Kayak karet bakar. Sini. Cumi goreng gue. Gue kan gak suka cumi. Gue mesti bilang apa ya? Sepertinya Sekar salah menilai hubungan gue sama dia. Kamu gak usah berlebihan kayak gitu deh. Saya kan cuma sekedar kasih saran soal proyek musik yang kamu ambil itu. Tapi sarannya Mas Ari berarti banget buat karir saya. Halo? Lagi di mana Mas Ari? Lagi sama Sekar? Sekar. Kemarin Pamela, tempo hari Citra. Apa sih maksudnya mereka? Ya udah, kita bicara nanti aja ya. Halo? Kenapa sih mereka masih deket-deket sama Mas Ari? Apa maksudnya coba? Pagi. Pagi. Mas Ari? Ini ada Mbak kesini, terus tadi titip ini buat Mas Ari. Dari? Itu yang kemarin suka kesini? Citra. Ya, Citra. Makasih ya. Sama-sama. Apa sih maksudnya? Halo? Halo, Mas Ari. Mas Ari udah terima bingkisan dari aku belum? Ini baru aja dibuka. Iya Mas, jadi aku punya undangan buat pembukaan pameran lukisan di Grand Hyatt besok malam. Mas Ari maunya temenin aku? Soalnya kan Mas Ari tahu sendiri,
pengetahuan aku soal lukisan itu gak ada apa-apanya. Gimana ya, Cit ya? Ya, please dong Mas Ari, temenin aku ya. Ya, oke lah, saya temenin. Makasih. Dadah. Ada apa lagi sih nih Pamela? Telepon aja deh. Aduh, mailbox lagi sibuk lagi. Emang lagi nelfon siapa sih nih orang? Mas Ari gimana sih? Kalau aku jelasin di telepon itu sih bukan surprise dong namanya. Pokoknya Mas Ari harus datang ya. Iya deh. Ya, saya datang. Pasti. Saya tunggu ya. Dah. Maunya Pamela, Seka sama Citra apa sih? Udah lama nunggunya? Bukan lama lagi kali. Aku nelfonin sibuk mulu. Emang kan mau nelfon siapa sih? Pamela, tadi dia telepon. Pamela. Emang dia nggak tahu ya kamu udah punya pacar? Ya tahu dong sayang. Tapi kan aku nggak bisa nolak telepon dari dia. Dia kan relasi kamu juga. Udah deh, kamu bilangin deh sama mereka jangan nelfon kamu lagi. Ya kamu jangan salah paham gitu dong. Anggrek ini. Sari. Mel. Hai. Duduk Mel. Oh iya. Ada masalah apa sih Mel? Kau mau ketemuan segala? Nggak ada masalah kok Mas Ari. Aku cuma pengen ngasihin ini. Apa-apaan sih Mel? Udah deh Mas Ari, sekarang diterima aja dulu. Terus dibuka. Nanti baru aku jelasin. Jangan bingung gitu dong, Mas. Itu simbol perasaan aku buat Mas Ari. Ya, kamu kan tahu saya ini udah punya Anggra ini. Saya nggak bisa membagi perasaan saya sama cewek lain, Mel. Karena saya sangat cinta sama Anggra ini. Makanya saya nggak bisa hianatin dia, Mel. Kalau buat soal itu sih aku bisa ngerti banget, Mas. Sekarang aku cuma pengen jujur aja tentang perasaan aku ke Mas Hari. Gimana ya caranya ngejelasin sama Pamela? Mas Hari ketemu cerewet sama orangnya. Kenapa emang? Gak apa-apa, habis kalau sama gue dia ngomong terus. SMS dari Mas Ari dong, dari Mas Ari. Ya ampun, Mas Ari ngajak gue ketemuan. Gue diajakin makan siang. Maaf ya semuanya, gue yang dipilih sama dia. Lo tuh gak usah kegeeran dulu deh. Baru di SMS ngajakin ketemuan. Geer banget. Sirik aja deh, lo di SMS nggak? Enggak kan? Ih, siapa juga yang sirik? Nih ya, lo dengerin. Lo pastiin dulu tuh ketemuan sama Mas Ari. Baru lo boleh ngomong bla bla bla. Aduh, udah deh, ngapain sih pada ribut segala?
Ini nih yang gue gak suka ya. Kan kita udah punya komitmen kalau kita bakal berkompetisi secara fair. Jadi gak perlu sakit hati atau iri kan. Santai kali mbak. Ya makanya lu yang santai dong. Emang lo mau di SMS? Dia di SMS sama Mas Ari? Gak kan? Ari? Ari? Mana sih ini orang? Mana sih ini orang? Pergi nggak bawa handphone? Pamela. Kurang ajar. Saya tekankan sekali lagi ya, Mel. Kalau saya tuh sangat cinta sama Anggraini. Tapi aku juga cinta sama Mas Ari, Mas. Aku tahu, aku tahu. Dan aku juga minta maaf. Karena aku gak bisa membalas. Gak bisa ngerasin aku. Kurang ajar. Pamela yang terhormat, ternyata attitude Anda buruk sekali. Saya benar-benar gak nyangka. Secara terang-terangan ngerebut pacar orang. Salah paham. Semuanya udah jelas, Mas. Apalagi yang mau dijelasin? Pokoknya sekarang kita putus. Dan kamu, Pamela, kelakuan kamu benar-benar gak etis. Maafin Anggraini ya, Mel ya. Enggak, Mas. Emang ini semua aku yang salah. Maafin aku ya, Mas. Ya udah sekarang Mas tinggalin aku jadi sini. Susul aja Mbak Anggraini. Gue nyesel deh udah ngelakuin ide gila itu. Iya ya? Kok gue jadi ikut-ikutan gila sih? Jangan gila dulu dong. Kalau menurut gue sih ya, Tuhan tuh emang maha adil. Untuk urusan karir aja kita dilancarin, ya kan? Tapi bukan buat yang satu itu. Masalah cowok. Iya, dan gue berharap mudah-mudahan Anggraini mau ya balikan sama Mas Ari. Iya. Kayaknya mereka emang cocok ya. Udah deh. Langit deh ya. Aja lah, Neng. Bang, makasih. Ya, Neng. Ya, lo tawarin, Neng. Majalah. Maco. Majalah cowok. Boleh juga. Nih. Makasih, Neng. Sama-sama. Hei, lihat deh. Kayaknya kalau kita ngerebutin cowok ini nggak bakal jadi masalah deh. Pasti dong. Kan kita masih